Terus saya baru mau jawab, belum sempat jawab baru gitu kali ya, langsung wah gitu saya jatuh. Mungkin beliau kenain kuping maksudnya, tapi kan kuping pusat keseimbangan ya, supaya nggak kena di muka mungkin maksudnya, tapi kuping langsung jatuh, langsung sakit dedi saya bilang gitu. Terus habis itu tapi mungkin dia takut kedengeran teriakan saya, ditarik saya ke kamar, di kamar dijodotin lagi ke tembok gitu ya, dibalikin lagi. Saya udah diem aja, udah cuman di dalam hati zikir terus, udah pasrah gitu ya. Waktu dibilang saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim, kata gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, gak apa-apa saya meninggal, akhirnya saya dalam keadaan muslim gitu. Tapi saya kaget lagi karena bilang sekalian anak-anak gitu ya, terutama yang paling kecil kan. Ya itu yang saya takut kan, ya saya sudah anak-anak gimana gitu ya, itu yang saya takut. Tapi saya nggak ada jawab sekata pun gitu ya, sepatah kata pun. Dibawa, yaudah ikut saya ke rumah mertua saya. Di rumah mertua sempat didoa-doain, dikira saya ini kemasukan setan ya, dikasih minyak gitu, dikasih air 2 kali tuh. Saya udah nggak jadi sholat subuh, nggak jadi sholat tahajud, nggak sahur ya hari itu ya. Itu saya pikir masa saya batal puasa, ya udah akhirnya saya cuma tempelin gelasnya tuh di bibir gitu ya. Saya cuma istighfar, terus di jalan tuh cuma tahu astagfirullahaladzim, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doang, 3 itu doang yang saya sebutin. Diki bilang, terus kemarin kamu berdoa ke siapa? Mujizat-mujizat yang kamu terima itu dari siapa gitu. Saya nggak jawab, tapi di hati saya gini, bukankah Allah sanggup memberikan kuasanya ke siapapun gitu ya, ke nabi-nabi rasulnya untuk melakukan mujizat gitu ya, kalaupun memang waktu itu saya salah berdoa gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi waktu seperti itu, akhirnya udah saya nggak ada jawab sepatah kata pun, mulut saya cuma buat zikir aja. Saya pulang ke rumah, itu yang mantan kecapean mungkin tidur, anak-anak udah bangun, jadi saya mandiin anak-anak, saya mandiin. Tiba-tiba Mbak bilang, bu di depan ada polisi, kata gitu. Saya itu kalau itu bukan KDRT pertama saya sejujurnya, jadi saya pun nggak pernah kepikiran setelah KDRT itu mau melaporkan suami sendiri ke polisi gitu, nggak kepikiran. Nah tiba-tiba polisi yang datang ke rumah, 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Saya usir, Pak pulang aja. Saya nanti kalau bangun saya yang dimarahin lagi. Saya bilang, ibu diapain aja? Enggak, dia itu pengacara juga gitu. Jadi tahu mana yang bisa divisum, mana yang enggak. Kulit kepala, kuping itu nggak ada bekasnya kan? Saya bilang gitu. Tapi kayaknya polisinya jeli ya. Dibilang di pelipis saya ini udah mulai hitam gitu. Itu bibir juga bu, itu hitam. Ibu diapain lagi? Oh di rumah mertua saya sempat dipukul pahanya, terus polwannya buka ini baju saya, terus di ini nggak bisa bu, ibu harus ikut kita sekarang juga. Bilang apa? Saya bilang itu kan. Terus Pak polisinya tahu dari mana? dapat laporan keributan, keramaian, mungkin tetangga ya ada warung dekat rumah yang mungkin udah buka. Nah terus habis itu jalan Allah bu, benar-benar jalan Allah. Saya nggak pernah mikir gitu. Tiba-tiba benar dibawa di sana juga, Pak pulang Pak, nunggu nggak, ibu harus divisum, dibawa ke rumah sakit Pelni. Pak pulang Pak, enggak, sekalian BAP. Siapa lagi yang dengar bu di rumah? Pembantu saya gitu ya, pembantu saya ikut di BAP semuanya. Jadi itu hari itu dalam 1 hari semua itu clear laporan itu. Saya nggak ngerti ya, ternyata itu jalan Allah ini. Jadi yang tadinya mungkin suami agak bilang rela masuk penjara, justru ketika mau ditangkap itu berproses masuk kejaksaan, itu beliau yang bilang, ya udah kamu mau apa saya turutin asal kamu cabut laporan. Ternyata itu doang, sampai situ doang. Iya, dan saya juga nggak kepikiran ya masukin bapaknya anak-anak ke penjara juga kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya waktu itu ternyata cuma untuk akhirnya Allah mudahkan gitu ya, sampai ya udah saya karena akidah saya nggak bisa melanjutkan rumah tangga, saya harus bercerai baik-baik, saya bilang gitu. Terus anak-anak sama saya bilang gitu kan, masih di bawah 12 tahun. Terus harta bersama dia cuma punyanya itu doang gitu ya, itu buat anak-anak aja, saya bilang gitu ya, pastinya masih dikelola saya dulu. Terus dia langsung ya gitu, alhamdulillah itu kemudahan dari Allah.